sejak masuk MIT, tiba-tiba aku semangat untuk studi gitu ya, itu kembali. Jadi di situ saya berniat untuk melakukan namanya pertobatan intelektual gitu ya. Jadi tobat satu dari satu nggak terlalu serius belajarnya. Ini saya pengen lebih serius gitu ya untuk memperbaiki masa satu yang kurang maksimal. Nah di situ saya tadi ya berjuang beasiswa sebenarnya lebih ya menarik teman-teman ya. Jadi kisahnya itu eh saya nikah 2017, ada orang yang saya nggak kenal, dia ngirim sebuah hadiah nikah ya, kado nikah, itu buku. Nah, di bukunya itu tentang kalau nggak salah tentang kisah orang Indonesia yang kuliah di Jepang gitu. Kemudian saya baca bukunya di halaman terakhir itu penulisnya bilang kalau pengen ke Jepang silahkan konsultasi sama saya gitu. Saya hubungin via Facebook, kemudian dia bales ya, dia bilang ini kebetulan mahasiswa saya ini mau ke Jepang bulan depan di Hiroshima University gitu. Akhirnya coba kamu hubungi gitu. Saya hubungin kan, saya tanya-tanya, ternyata beliau dapat beasiswa kayak Taoyaka, itu beasiswa khusus dari kampus Hiroshima-nya, S2 S3 gitu. Saya coba daftar juga, oh ternyata bayar 3 juta. Ya udahlah bismillah. Ada buat biaya pendaftaran seleksinya kalau di Jepang itu 30.000 yen, 3 juta rupiah. Saya daftar, ternyata di situ eh saya daftar karena saya nggak pintar ya, nggak mampu untuk membuat proposal riset yang baik gitu ya, nggak ada senior juga yang ngarahin karena udah lulus dari kampus itu udah kembali ke Jakarta, bukan di Malang lagi, nggak ketemu akademik lagi gitu ya. Akhirnya gagal dan 3 juta melayang gitu. Wah, saya bilang ke masnya itu ya, nah Mas Heri ini saya gagal nih. Oh gitu, ya udah nanti Mas kalau ada info lagi saya kabarin. Nah, di bulan Februari nggak salah atau Maret Februari ya, eh, 2018 masih sih, 18 akhir tahun sih, Desember atau November itu ya, saya dikabarin Mas ada beasiswa yang ada beasiswa nih bukaan tapi dari Shizuoka University, namanya Asia Bridge Program Scholarship. Nah ini beasiswa yang dikatakan underrated gitu ya, artinya nggak terlalu terkenal karena kecil ya, tapi karena kecil ini nggak terkenal jadinya, dan sedikit yang daftar nggak ada yang tahu gitu ya. Nah eh saya cobalah daftar beasiswa ini, saya nyiapin proposal riset, saya ngubungin profesor, dan akhirnya dibalas. Saya kontak-kontakan, revisi proposal, akhirnya sampai kemudian tes tes dokumen lolos, tes interview. Saat itu ditanya 5 soal matematika gitu ya, dan itu online kan. Saat itu bulan Ramadan, saya benar-benar nggak tahu jawabannya, lima-limanya. Asal kata teman sih jawabannya satu tuh atau kosong gitu. Ya udah akhirnya saya tang ting tung gitu ya. Kosong atau satu gitu ya. Akhirnya ngasal dan akhirnya udah, nyata tiba-tiba dibikin lolos. Jadi karena basisnya underrated gitu ya, nggak ada yang tahu dan mungkin nggak terlalu besar biaya dapat beasiswanya. Gratis sih, beasiswanya gratis, kuliah gratis, tapi dia nggak mengcover pesawat, nggak mengcover uang bulanan yang banyak, cuma secukupnya gitu. Akhirnya dari beasiswa ini akhirnya saya bisa ke Jepang dengan kondisi yang eh usia 25 dulu ya, ke sana, dan kondisi beasiswanya nggak full itu ya, kayak parsial. Eh, Uang kuliah bebas nggak perlu bayar 2 tahun, cuma uang kuliah, uang bulanan itu sekitar berapa ya, mungkin seperempatnya LPDP gitu. Jadi dan saya bawa keluarga ya seperti itu, jadi berat banget ya, artinya saya harus kerja part time setelah itu. Nah di sini saya berjuang ya, kuliah sampai kerja part time dengan uang yang tadi itu kan seperempat LPDP itu kan kecil banget ya, dan itu untuk sendiri loh, itu cuma cukup, itu hanya mampu untuk bayar uang sewa apartemen doang, belum biaya hidup ya, itu besar. Apalagi saya dapat keluarga kan. Nah di sini ya kemudian saya berjuang kerja part time teman-teman di sini. eh Setelah habis, dan saya cuma dapat biaya kuliah itu, biaya living cost itu 6 bulan doang atau setahun pertama gitu ya, 6 bulan pertama bahkan hanya
Setelah habis saya putar otak gimana gimana caranya saya kerja tambahan sambil apply beasiswa-beasiswa lain. Kayak Jaso, akhirnya saya dapat 3 beasiswa saat itu. Usaha keras ya. Alhamdulillah. Dan saya sambil nyari part time juga. Part time job tuh kerja paruh waktu ya di Jepang itu bisa. Bayangin 6 hari dalam seminggu. Jadi Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Sabtu, Minggu. Itu saya kerja. Saya libur cuma Jumat doang bayangin. Sambil kerja S2, ambil sekolah S2, sambil kerja part time juga. Itu berat banget ya. Setiap hari itu. Jadi pulang kadang udah ngantuk kayak gitu. Tapi ya ini dilalui gitu. Akhirnya walaupun dengan berat ya, S2 bisa terlewati juga. Dan saya pengen kerja di Jepang saat itu ya. Dan akhirnya berhasil sampai ke Jepang. S2 selesai dan langsung bekerja di Jepang sebagai karyawan tetap gitu ya. Kalau di Jepang itu dia kan lifetime employment ya. Kalau didapat sebuah posisi dia nggak akan bisa dipecat gitu. Tapi akhirnya saya kepikiran ya, eh kepikirannya itu adalah pengen menjadi peneliti gitu ya, atau melakukan riset lagi gitu. Karena kalau kerja di Jepang kemarin di manufaktur itu terlalu monoton gitu ya, dan nggak terlalu berkembang pengetahuannya. Nah, coba saya dapat dari beasiswa lagi dan resign dari pekerjaan di Jepang sebagai pegawai tetap ya. Teman-teman, ini saya beda ya sama pekerja-pekerja magang di Indonesia yang 3 tahun, 5 tahun tuh beda. Ini saya benar-benar pegawai tetap sama haknya, kewajibannya, nggak akan dipecat lah gitu ibarat lah ya. Nah, tapi karena keinginan lagi, pengen menantang diri lagi gitu ya. Untuk beasiswa S3, saya resign dan cari beasiswa S3. Pas resign masuk S3 pun di JAIS, alhamdulillah saya keterima. Saat itu 6 bulan pertama saya belum ada beasiswa. Karena beasiswa yang saya apply adalah beasiswa yang setelah masuk cari JAIS ya. Atau ketika sudah menjadi mahasiswa S3. Saya nyoba salah satu beasiswa namanya Iwatani Naoji Foundation. Ini beasiswa yang cukup prestis ya, besar. Seperti beasiswa Max pemerintah Jepang ya. Dengan tesnya, dari dokumen sampai tesnya semua bahasa Jepang. Dengan Bismillah ya saya coba. Ya udah, akhirnya saya melalui tahap proses demi proses ya. Dokumen lolos sampai tahap proses interview di Tokyo. Sebelum interview paginya saya bela-belain nginep di hotel. Saya review terus tuh konten interviewnya apa yang mau dijawab gitu ya. Sampai interview 20 menit selesai dan 3 hari kemudian diinfokan saya lolos alhamdulillah. Ternyata yang daftar itu sekitar 200 ribuan, 200 orang, 230 orang, 230 orang, yang keterima 19 orang se-Jepang. Dan dari Indonesia ada 2 orang. Saya dan satu lagi orang di Tokyo. Alhamdulillah jadi bisa lebih tenang ya, karena sekolahnya tadi udah dapat beasiswa yang cukup prestis, alhamdulillah di Watani ini. Dengan proses tadi ya, 200 orang saingan gitu yang daftar yang cuma sekitar 10% ya. Dan 9% yang terima dan itu semua pakai bahasa Jepang dan ya itu yang menurut saya benar-benar bekerja keras atau menyiapkan dengan baik gitu ya Bismillah. Dan ya selama S3 saya coba apa ya, azamkan tekadkan untuk banyak memanfaatkan waktu dengan sebaik mungkin. Kalau kesempatan kayak magang ya, saya dulu waktu S3 itu awal-awal atau S2 mau ke S3 itu pengen sekali ya jadi peneliti atau intern di lembaga riset di Jepang, namanya BRIN, namanya Rikeng dan AIS ya. Itu kayaknya tuh persis banget ya. Saya pengen banget belajar situ gitu ya. Akhirnya alhamdulillah di tahun kedua, tahun pertama doktoral, saya keterima ya di Rikeng sebagai peneliti magang dan merasakan bagaimana atmosfernya Rikeng saat itu. Benar-benar apa ya? Benar-benar seperti lembaga yang sedang perlu dengan security tinggi gitu ya. Jadi kita nggak bawa bawa laptop, pakai laptop dari sana, kita nggak boleh pakai wifi mereka. Jadi benar-benar dijaga kerahasiaannya, security-nya gitu. Di situ saya banyak ketemu dengan peneliti-peneliti luar biasa ya. Nah, nah, itu saya kemudian membuat sebuah kata-kata dalam bahasa Jepang. Saya pernah baca buku ini Ikigai ya. Ada sebuah kata-kata yang saya kutip di sini. eh ini mungkin agak salah tulisannya. Nana Korobia Oki. Gitu. Artinya jatuh 7 kali, bangkit 8 kali gitu. Kalau betul-betul punya mimpi ya gitu. Nah, saya bilang kalau kita betul-betul punya mimpi gitu ya, ya maka kita harus
siap bangkit gitu. Bukan hanya siap jatuh tapi harus siap bangkit gitu karena dalam pengajaran mimpi jatuh itu sebuah hal yang wajar ya mungkin. Tapi bangkit itu kan sebuah ikhtiar, effort yang besar. Jadi semua orang mungkin siap jatuh gitu ya. Maksudnya, oke udah, namanya jatuh pasti jatuh gagal gitu ya. Tapi berapa banyak yang siap bangkit kembali gitu. Nah, bangkit itu yang susah gitu. Jadi bangkit itu berkali-kali. Nah, ini eh, ya saya bersyukur sekali melewati tahap ini gitu ya. Sampai sejauh ini dan ya itu tadi beberapa rangkaian perjuangan perjalanan ya untuk S3. Jadi antara beasiswa itu ada sebuah apa ya teman-teman, sebuah gap ya. Kadang beasiswa itu banyak ya jumlahnya ya, setiap tahun tuh buka. Jadi bukaan beasiswa itu lebih pasti dibandingkan bukaan PNS gitu ya. Yang nggak tentu waktunya, tahunnya ada atau enggak ya, tahun depan ada atau enggak ya nggak tahu kan, tergantung pemerintah kan. Kalau beasiswa pasti buka terus. Dan di waktu yang sama, kalau Jepang misalkan ya, beasiswa Max ya, Keluarga Kusya itu pasti di bulan Mei, setiap tahunnya pasti akan buka terus. Nah dengan peluang yang ada setiap saat, insya Allah walaupun kita gagal satu pasti mungkin kita besok berhasil, coba lagi sampai kemudian kita berhasil. Masa sih insya Allah Allah nggak ngeliat ikhtiar kita gitu ya, pasti ya, insya Allah ada salah satu yang nyangkut lah gitu ya dari yang kita coba gitu. Nah sehingga yang dilakukan hanya perlu ikhtiar ya, dari ya apa namanya, ikhtiar kemudian tawakal, dan berharap ya, berdoa insya Allah kemudian salah satu ada yang rezekinya kita gitu ya. Jadi kalau kita mediocre, kita bukan orang punya banyak privilege, dan bukan orang yang super smart, super pintar. Kita bukan dari kampus besar. Kita nggak punya dosen pembimbing yang punya kerjasama dengan kampus-kampus besar. Ya, maka salah satu jalannya adalah dengan berusaha mencoba gitu ya. Walaupun tadi dengan part time job ya. Pada saat teman-teman yang lain belajar ya dari kampus-kampus alumni UGM yang dia dapat beasiswanya banyak gitu ya. Kami sambil kerja part time gitu. Yang lain pada belajar, kami pagi-pagi udah harus kerja part time. Yang lain udah masih santai gitu ya, tidur kita udah bangun pagi-pagi udah part time. Jadi memang ya, tapi insya Allah ikhtiar itu yang kemudian perlu dilakukan sih untuk merubah sebuah takdir ya, sebuah nasib gitu kan. Baik itu ya, sedikit prolog, nanti bisa sambil diskusi saya kembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, Masya Allah keren sekali Kak ceritanya. Sangat menginspirasi. Terlebih beberapa part itu kayak melihat diri sendiri yang eh, ingin mencoba beasiswa, tapi ya tidak terlalu bagus, juga tidak terlalu rendah ya istilahnya mediocre. Jadi kayak mau coba ini ketinggian, tapi juga tidak kerendahan. Artinya ya sedang-sedang saja dan banyak orang-orang yang seperti itu dan bingung mau coba LPDP tidak punya skor IELTS, skor TOEFL. Kalaupun mau coba ya tidak ada duit. Kalaupun mau ambil afirmasi tidak terdaftar sebagai peserta yang cocok untuk diafirmasi sehingga akhirnya bingung dan bagaimana selanjutnya untuk meraih mimpi-mimpinya. Ya baik, teman-teman. Selanjutnya kita masuk ke sesi diskusi ya. Jika ada yang ingin bertanya, mungkin bisa raise hand atau bisa juga mengetikkan pertanyaannya di kolom komentar. Baik, dipersilahkan teman-teman. Adakah yang ingin bertanya? Ya, eh, sudah masuk satu pertanyaan dari saudara Khozidul Asror. Saya bacakan, permisi Kak, mau tanya, adakah dari beasiswa-beasiswa ke Jepang itu yang memberi peluang untuk bidang sosial humaniora atau arts? Nah, mungkin bisa langsung dijawab, Kak. Baik, Silahkan. ya terima kasih. eh saya sambil share aja ya.
eh, saya nggak tahu banyak beasiswa lain deh, negara lain ya. Ah, jadi setiap negara itu punya beasiswa, misalkan ya, sampai sekarang sekian aja. Gitu. Jadi setiap beasiswa negara itu misalkan kayak AIS ya, apa ya, kayak Australia, 6 beasiswa itu AAS ya. Ada- ada- nggak ada. Oke, fair. Jadi setiap negara itu punya beasiswa dan bentuk beasiswanya beasiswa unggulan lah kayak LPDP, Indonesia itu LPDP itu ya. Max misalkan ya. Jepang Max ya, Korea itu KGSP dan lain-lain, GKS gitu ya. Kita lihat sini nih. Nah, jadi beasiswa itu mengcover semua program studi. AAS, saya contoh beasiswa nih AAS ya, ini punya uh, scholarship, ini punya Australia, nah atau Max ya, Max pun juga punya Jepang itu mengcover semuanya. Nah, kalau kita lihat di setiap informasi ini, beasiswa yang dikeluarkan oleh negara itu pasti mengcover antara sains, ya, teknologi, apa, eh saintek atau sosial gitu. Termasuk juga soshum gitu. Ya, kalau kita bisa lihat ini ya, contoh program untuk S2 lah, S1 lah ya, contoh S1. Max beasiswa sini misalkan. Ya ada di sini juga mereka tuh ya mengcover untuk beberapa mata kuliah atau mata ujian ya yang dari IPA IPS. Jadi ada di setiap negara yang punya beasiswa besar kayak AS, kemudian KKSP, itu bisa mengcover baik itu Saintek maupun Soshum gitu. Tapi secara kuota kalau di Jepang sendiri itu memang lebih banyak yang Saintek kayak gitu. Contoh misalkan nih ya studi Japan. Jadi satu website yang disediakan oleh pemerintah Jepang ya untuk beasiswa. Sini lengkap semua, sama planning studinya ada. Kita bisa lihat di sini, dikasih scholarship, sampai scholarship untuk apa ya, mahasiswa asing juga dikasih lihat di sini. Oke, ini kali ya. Nah ini nih, sebuah PDF yang isinya beasiswa Jepang ya. Untuk tahun 2025-2026-nya update terus. Kita lihat sini di Jepang beasiswa itu banyak banget. Nih, list beasiswa nih. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan tuh ya. Tuh, banyak kan? Nah, nanti di sini bisa dilihat apakah dia mengcover tujuannya apa. Nah, saya contoh di sini ya. Ini khusus misalkan beasiswa dari Mirai, apa JES Mirai ini, dia fokusnya untuk chemistry, elektronik gitu ya, nuklir gitu ya. Tapi beasiswa dari ini Japan Educational Access Service JS, dia fokus untuk humanity, social science, engineering semua dia di cover ya. Ada yang fokus untuk arsitek doang, ada yang fokus untuk farmasi atau medical doang. Nah, kalau Nomura nih, Nomura Foundation, dia fokus social science dan sosum tuh. Tapi kampus-kampusnya terbatas di Tokyo, Hitotsubashi. Jadi, beasiswa-beasiswa yang disampaikan tadi, ini hampir semua bisa mengcover, tapi mungkin porsinya nggak terlalu banyak dibandingkan yang Saintek. Nah, kalau beasiswa saya tadi, yang saya bilang Asia Bridge Program ya, nama beasiswa ini Asia Bridge Program, ini dia hanya mengcover untuk bidang studi eh kalau untuk S1 ya, mungkin S2 aja ya. Untuk S2 dia hanya mengcover ini, informatika, science, IPA ya, MIPA, FT sama pertanian. Dia nggak mengcover sosial humaniora gitu. Tapi ya kalau yang lain kayak Max itu udah mengcover semuanya. Tapi tadi ya saingannya mungkin ada perlu saingan yang cukup ketat. Itu insya Allah. Ya, baik. Ya, itulah jawaban dari Kak Elmo. Semoga dapat menjawab ya.
Kak Khozinul Asror. Selanjutnya, pertanyaan dari Kak Eva Hana. Penguasaan bahasa apa saja yang perlu disiapkan jika ingin mendaftar beasiswa studi di Jepang? Oke, kalau bahasa bahasa kalau untuk S2 S3 ya itu bisa dengan bahasa Inggris sih. Ini nggak masalah. Kayak tadi contohnya beasiswa Asia Grace Program, ini beasiswa unrated ya, yang orang jarang tahu tapi belum besar peluangnya. Tapi nggak terlalu banyak biayanya apa namanya, stipendnya gitu. Nggak bisa bentar. Hey there, Chris here from Bentar, saya share screen. Ya. Hmm, ini Asia Bridge. Ini Asia Bridge Program. Nah ini dia ini kita lihat saya contoh ya admisinya. Untuk S2 ya, syarat bahasanya itu kalau S2 S3 di Jepang itu udah pakai bahasa Inggris sudah bisa. Kalau untuk S1 rata-rata pakai bahasa Jepang. Nah yang menariknya di Jepang itu kalau bahasa Inggrisnya itu nggak ada syarat minimal TOEFL-nya atau IELTS-nya. Yang penting punya sertifikatnya. Nih, kalau dilihat ya contoh contoh persyaratan untuk beasiswa Asia Bridge Program tadi yang saya kasih tahu. Hmm, ini contohnya mana bahasa ya? Bahasa bahasa. Nah ini syaratnya nih. Syarat yang nomor 9, Certificate of Proficiency of English Language. Jadi dia hanya submit kopi dari, bahkan dia masih bisa nerima ITP di Jepang gitu. TOEFL ITP kan tahu ya, yang lebih murah, yang mungkin 15.000 bisa dapat tesnya gitu. Kalau IELTS kan atau TOEFL IBT yang komputer base itu kan 3 juta biasanya. Kalau ini dia dengan 15.000, bahkan tesnya juga bisa langsung di, kalau di Malang tuh dulu ada ya, itu bisa juga tesnya langsung di lembaga gitu ya, nggak perlu harus ke British Council dan lain-lain. Nah, dia nerima TOEFL IBT, bahkan TOEIC pun nerima ya di Jepang masih gitu. Dan nggak ada syarat berapa harus skornya gitu. Tapi kalau satu itu perlu bahasa Jepang karena kelasnya nanti bahasa Jepang gitu ya. Itu jawabannya. Baik, itulah jawaban dari Kak Ilmo. Mari kita lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Kak Jeffrey. Halo Kak, mau tanya, saya sudah mencari informasi beasiswa di Jepang. Oke. Mayoritas perlu kontak terlebih dahulu dengan calon advisor di Jepang. Adakah Hmm. saran bagaimana untuk memulai komunikasi yang baik dengan calon advisor di Jepang? Iya, iya. Baik, bagus pertanyaannya. Tuh, saya kasih contoh aja ya. Jadi, hmm, nah, jadi ini contoh email, korespondensi email. Jadi, di Jepang itu kan master by research ya. Master by research. Master by research Japan. Nah, jadi dia yang dia ikut kelas juga ada ya, tapi fokusnya udah riset. Jadi ketika mau sebelum kuliah ke Jepang, kita sudah harus punya proposal riset yang kita ajukan idenya apa. Dan ini bukan hal yang mudah. Kalau kita S1 itu sempro, seminar proposal kan itu udah di semester 6 7 gitu ya. Dan itu juga perlu bimbingan dulu ya. Kalau di Jepang bahkan kita sebelum masuk kuliah pun udah harus punya proposal riset. Sehingga apa ya, pemahaman kita terhadap riset itu harus lebih baik gitu. Disitulah kita mencari profesor yang mau membimbing kita ya dengan apa interest yang sama gitu ya. Dan di situ dinamakan namanya korespondensi. Korespondensi untuk bisa eh ke diterima di lab beliau gitu ya. Sebagai contoh, Maeda Yoshi Nobu, Maeda aja lah. Nah, saya coba kasih contoh ya. Email pertama saya pertama kali ke profesor dulu ya di waktu mau daftar di Jepang 2000 berapa? 2019 ya. 18 mungkin.
Hmm, nah ini nih. Nah ini judul emailnya nih. Awalnya saya ngobongin dia nih, Suzuki Sensei. Nah ini ya, ini bisa lihat ya. Saya ngirim email. Email juga ini harus bagus ya. Maksudnya ngirim email tuh jangan ngirim email kayak ke temen ya, ke kolega, tapi ngirim ke profesor. Mulai dari judul, isinya, sampai CV di lampiran juga profesional ya. Jadi nggak boleh salah-salah gitu. Ini CV saya dulu. Nah, jadi saya nulis email kayak gini di tahun 2019, Rabu 9 Januari. Aspiring graduate student. Artinya aspiring itu apa ya? Pengen melamar lah menjadi mahasiswa pasca sarjana gitu. Melalui beasiswa ini kita sebutin namanya. Saya jelaskan di sini ya, Dear Prof siapa, nama saya siapa ya, dari mana kampusnya ya, apa jurusannya, apa ilmuannya. Kemudian saya jelaskan dari mana saya dapat ketemu beliau gitu ya. Saya dapatkan dari academic database gitu ya. And I found you, you are the expert. Misalkan. Kemudian nyampe eh, sampaikan kalau kita tuh interest dengan apa yang beliau kerjakan. Kemudian apa alasannya kalau kita interest gitu ya. Kemudian di akhir saya bilang I'm really interested ya untuk to pursue my research at your laboratory. Jadi saya sangat tertarik untuk gabung gitu ya ke lab Anda gitu ya sebagai mahasiswa master gitu. If my application in ABP is accepted, apakah memungkinkan saya belajar sama Anda di lab Anda gitu. Terus saya baru bilang I would really love to do some research gitu ya. Di akhir baru bilang saya melampirkan CV saya gitu ya. Kemudian I'm looking forward for your reply. Udah, ya gitu. Jadi dia akan balas nih. Dia kan saya kirim 9 Januari ya. Dia balas besoknya apa katanya tuh? Thank you gitu kan ya. Have you visit this page? Nanti ada bisa dia langsung arahkan kita seperti apa gitu ya. Kemudian saya kayak kirim email lagi. Dia bilang katanya, eh, dia nanya, would you send me your research plan? Apa kamu bisa mengirim saya apa nama research plan-nya gitu kan? Terus saya kirim besok ya kan? Enggak sih, saya kirim 11 hari kemudian saya buat dulu. Saya bilang balas, saya kirim kayak gini research plan-nya, ya kan? Terus saya kirim tanggal 21 dia nggak balas. Setelah nggak balas, saya kirim lagi 7 hari kemudian kan? Takutnya dia lupa kan? Tiba-tiba yang balas sensei lain tuh, Maeda Yasunobu. Dia bilang, saya ya Maeda Yasunobu, kepala dari departemen ini gitu ya. Saya no I'm replying, saya membalas atas nama Profesor Suzuki tadi ya. Nah, karena kenapa dia balas? Karena Prof Suzuki tadi bilang, wah ini kalau dibaca responnya cocoknya sama yang lain, bukan sama saya. Langsung di forward, di CC emailnya ke profesor yang cocok. Dan yang cocok itu langsung balas ke sini gitu. Nah, disitulah dia mulai interview saya banyak tuh. I have some question. What is your final objective? Ya, what your research goal? Dan lain-lain. Nah, kemudian saya korespondensi banyak tuh, email-emailan terus ya. Balas-balasan ya kan. Saya email-emailan sampai kemudian tuh saya balas, saya jawab satu-satu dengan detail ya, serius jawabnya. Sampai dia bilang apa ya? Oh ya, thank you for your answer ya. Kemudian saya understand gitu ya. Dia balas lagi, dia ngasih sebuah suggestion ya untuk riset proposalnya biar lebih bagus gitu. Ya kan? Oke, kemudian oke, saya bilang terima kasih dah. Setelah sampai situ, artinya saya dapat lampu hijau untuk ngeplay beasiswa tadi dengan mencantumkan nama beliau sebagai calon potensial supervisor saya gitu. Udah, kayak gitu email ya. Jadi mulai dari 9 Januari itu sampai 14 Maret, berapa bulan tuh ya? 2 bulanan kayak gitu. Sedangkan pendaftarannya mulainya akhir Maret ya. Jadi kalau bisa sih jauh-jauh hari hubunginnya supaya nggak mepet-mepet. Oke itu. Iya. Baik, saya ingin menindaklanjuti Kak dari pertanyaannya Kak Jeffrey tadi. Itu dari mana ya bisa kita dapat email para advisor itu ya Kak? Oh ya, ini contoh ya, saya kasih dua contoh. Contoh pertama, kalau kita pakai beasiswa ABP tadi,
Ini ya, kita buka apa aplikasi atau informasi website tentang beasiswanya. Dikulik pokoknya kalau baca pengen beasiswa itu jangan malas untuk cari untuk mengulik website ya. Ulik-ulik itu kayak apa ya? Baca detail terus-menerus. Ini saya bisa habis 2 3 hari loh depan komputer untuk baca satu beasiswa. Makanya kan effortnya capek banget ya. Kita udah effort kemudian gagal tuh benar-benar lemas gitu ya. Nah ini baca website khusus, baca setiap page-nya halamannya dibuka-buka aja lah. Nah sampai kalau kita master nanti ketemu di sini nih, admission, klik di sini, kita baca semuanya detail gitu ya, jangan malas. Kemudian nanti sampai nemu di sini nih, PDF tentang informasi lengkapnya, beasiswa untuk 2025 nih, Oktober misalkan ya. Nah di file PDF ini, di halaman terakhir terlampir list profesor yang bisa kita hubungin. Tuh. How to find your prospective academics professor. Dia listnya, fakultas ilmu komputer apa aja, siapa aja kan tuh. Lengkap nama, jabatan, email, risetnya apa, dan webnya apa. Lengkap semua di sini kan. Misalkan fakultas lagi nih, MIPA, ya kan? Matematika, siapa aja. Fisika, siapa aja, ya kan? Kayak gitu. Nih, teknik mesin nih, siapa aja sih? Ya, ini udah jadi profesor nih. Asal maju jadi profesor, Masya Allah. Ya kan? Kayak gitu. Nah, kalau website yang beasiswanya nggak ada kayak gini, kita bisa ngubuk yang kedua caranya, kita bisa cari di faculty member di halaman faculty member di website kampus masing-masing. Contoh misalkan ya, Nagoya University. Contoh aja ya, atau gampang apa? Tokyo aja lah, Tokyo University yang lebih mudah teman-teman. Ya. Buka website kampusnya, ya kan? Nah, teman-teman bisa lihat di sini nih, prospektif student. Lagi-lagi harus banyak ngulik ya. Karena kalau teman-teman udah males, udah mager, nggak mau ngulik, nanti S2-nya lebih susah. S2 lebih berat lagi untuk nguliknya. S2 nggak cuma ngulik website, tapi ngulik paper, ngulik riset. Jadi kalau ngulik website, ngulik website yang nggak mampu gitu ya, nggak mau berusaha, nanti ngulik website, ngulik risetnya lebih susah gitu. Lagi Jepang dengan sistemnya yang sangat established ya, bahkan sebelum kita kuliah aja tuh kita harus buat bank, buat asuransi dan tuh rumit ya, banyak yang mau kerjain. Makanya bagian untuk mengulik profesor ini bagian dari salah satu kualifikasi sebagai seorang mahasiswa S2 di Jepang misalnya. Klik sini misalkan, ya kan? Klik. Nah, di sini nanti ada beberapa informasi-informasi kan? Contohnya, nah di sini prospektif itu nantinya adalah mahasiswa yang pengen gitu ya, yang pengen daftar gitu ya. Contoh di sini misalkan kita lihat nih, saya juga nggak tahu ya. Kita klik misalkan di graduate student ya untuk S2. Undergraduate kan, undergraduate kan S1 ya. Graduate student itu pasca sarjana S2 S3. Klik di sini. Nah, nanti ada di sini ya, misalkan contoh degree yang dia ditawarkan dalam bahasa Inggris. Nah, banyak kan pilihannya dari fakultas kesehatan, teknik ya, ekonomi, art ya. Contoh nih kita ambil aja lah yang art nih ya. Klik di sini. Nah, kita akan diarahkan ke websitenya, website tentang fakultasnya. Nah, biasanya tadi list calon profesor itu ada di fakultasnya, di website fakultasnya, bukan di website univnya, di website fakultas atau di jurusannya. Kita cari di sini ada atau enggak ya gitu ya. Kita klik di sini nih, admission, misalkan ya. Di sini bahas detail ya, gimana cara-caranya gitu ya. Bahasa detail, di sini juga ada FAQ-nya, frequent asked question. Cari mungkin di sini kali ya, course kali ya. Eh Kita cari-cari post listing atau di admission kan, admission application mungkin kita cari di sini. Nah, di sini kita punya beberapa list ya. eh Informasi pertama apa nih? Recommendation letter.
Ya, di sini dia nggak ngasih contoh mungkin, nggak ngasih contoh apa namanya listnya. Oke, coba kita buka Tokyo University ulang ya, Tokyo University prospective student lagi ya. Nanti nggak ada kan, cari lagi yang lain gitu, kulik-kulik aja sampai coba cari lagi di sini ya. Eh nih admission coba. Cari lagi di sini fakultas lain ya, coba engineering misalkan. Ini di sini coba ya. Kita akan masuk ke website-nya kan. Nah, di sini biasanya mungkin dia ada kontak-kontak apa namanya profesornya gitu ya. How to apply, eligibility-nya, syarat-syaratnya, hmm, application. Nah, di sini ya. Contohnya Fakultas Civil Engineering Teknik U Tokyo. List profesornya dia ada di sini di education klik. Dia akan masuk ke sini dan di sini ada namanya Faculty and Group Research di sini. Klik di sini. Nah, di sini nanti biasanya akan nah ada faculty member ya. Search by research group, search by faculty member, klik di sini misalkan. Dia akan ke list-list profesor yang sesuai dengan apa namanya risetnya ya di sini misalkan. Nah, bisa mau bikin apa nih? Transportasi engineering, infrastruktur, earthquake, em, apa nih? Hydrosphere misalkan. Nah, di sini list semua nih. Misalkan nih profesor, list profesor yang dia bidangnya transportasi engineering and planning. Dicari mana ya kira-kira sesuai ya gitu ya. Kayak gitu. Wah, ini bagus misalkan nih, siapa contoh misalkan ya? Misalkan saya suka namanya modeling ya. Nih, urban modeling atau travel behavior. Jadi bagaimana kita memodelkan sebuah urban atau travel itu perjalanan orang gitu kan. Menarik kan? Klik di sini misalkan. Kita akan dibawa ke halaman personal dari ini ya, senseinya gitu, profesornya ya. Jadi saya klik di sini detail, ya kan? Nah, di sini ada info-infonya, dia siapa aja sih, tentang papernya apa aja gitu. Kita baca yang mirip papernya gitu ya. Nah, nanti bisa dia ngasih email. Nah, email ini kita copy untuk kita kopas pastanya. Jadi gitu ya. Proses nyari profesor itu nggak gampang. Artinya teman-teman harus mengulik, mengulik, mengulik. Mungkin dari satu universitas banyak banget yang mau diulik. Belum kampus lain, belum beasiswa lain. Jadi makanya prosesnya nggak mudah ya dan nggak cepat. Nah, beda banget sama teman-teman saya gitu ya. Yang dari ITB, yang dia saya S2 di ITB, S2 di ITB. Kemudian dia pasti mau lulus, tawarin. Mau S2 di Jepang nggak? S3 di Jepang nggak? Ini ada teman saya, profesor ini namanya. Kamu tinggal hubungi aja, apply, ikuti aja nanti kamu lolos. Nah, gitu. Tes dan lolos. Dia tidak perlu melakukan hal-hal riset kayak seperti ini. Karena tadi sudah ada privilege, koneksi dari dosen sebelumnya. Nah, itu juga cara yang paling mudah ya. Tapi kalau kita tadi sekali lagi kita nggak punya privilege itu, ya kita harus melakukan proses ini. Itu. Baik, Kak, terima kasih atas jawabannya. Selanjutnya ada pertanyaan dari Kafein Putri. Izin tanya, Kak, dari kisahnya Kak yang begitu menyentuh, saya penasaran, apakah dari awal Kak memang sudah bisa bahasa Jepang atau bahasa Inggris? Apakah keterampilan penguasaan bahasa tersebut akan sangat mempengaruhi nanti pada proses apply beasiswa? Gimana bisa diulang? Ya, Ya. pertanyaannya terkait bahasa nih, Kak. Apakah dari awal Kak Elmus memang sudah bisa bahasa Jepang atau bahasa Inggris? Oh Lalu iya. apakah keterampilan penguasaan bahasa tersebut akan sangat berpengaruh pada proses apply beasiswa nanti? Iya, kalau ya saya belum bisa bahasa Jepang sih, bahasa Inggris bisa sih. Ya, tadi. Jadi ya bahasa penting ya. Jadi bahasa itu penting. Jadi kan kita komunikasi ya di luar negeri ya, nggak mungkin ke bahasa Indonesia kan. Jadi bahasa itu penting. Nanti kalau teman-teman menargetkan sekolah di luar negeri,
at least bahasa Inggris lah ya, itu udah dimiliki. Karena kalau tuh bahasa, kita nggak bisa ikutin kelas, nggak bisa buat tugas, nggak bisa korespondensi email kayak tadi. Jadi bahasa itu perlu. Ya, baik. Kak, izin ini masih ada dua pertanyaan lagi. Ya, Apakah boleh bisa boleh. dilanjut? Ah, Ya, boleh. baik, Kak. Pertanyaan berikutnya, izin bertanya apakah nilai IPK saja yang berpengaruh atau harus ada pengalaman organisasi dengan bukti sertifikat-sertifikat kegiatan yang mempunyai kesempatan bisa lulus beasiswa LPDP atau sejenisnya, Kak? Atau harus banyak tulisan ilmiah yang diterbitkan yang bisa lulus beasiswa? Em, Kalau beasiswa saya kurang tahu ya. Kalau beasiswa Jepang rata-rata dia alasannya motivasinya apa gitu ya. Tapi kalau riset itu bagus. Misalnya kalau dia nulis banyak tulisan ilmiah ya, itu lebih lebih kuat. Teman-teman waktu S1 aja udah publish paper misalkan. Udah nulis jurnal ya, paper maksudnya. Udah nulis paper diterbitkan di jurnal, udah ikut conference, itu bagus banget. Jadi saran saya kalau mau ke akademik S2 gitu ya, yang peluang beasiswa besar, tinggiin IPK, bahasanya tinggiin, sama maksimalkan potensi peluang-peluang untuk conference ke luar negeri, nulis paper, asisten dosen, nah itu. Kalau organisasi sama lomba itu nggak terlalu pengaruh ya. Tapi kalau academic qualification kayak paper, conference, nah itu lebih tinggi tuh nilainya. Ya, baik. Mungkin itu ya jawaban untuk Kak Novia Apsari. Selanjutnya, terkait pertanyaan yang sudah ditanyakan sebelumnya, terkait pertanyaan eh, jurusan sosum ya, sosum atau arts, kiranya apakah Kak Elmo ada kenalan atau relasi yang sedang studi di Jepang pada bidang sosum atau non-STEM? Saya belum ada untuk itu. Kalaupun ada rata-rata ekonomi dan itu adalah orang Kementerian Keuangan yang di Jakarta. Badan Kebijakan Fiskal yang udah usia 30 ke atas. Master, dia daftar LPDP langsung keterima. Dia dapat rekomendasinya dari atasan dia, eselon 1, eselon 2. Langsung dapat masuk. Jadi kayaknya nggak bisa saya kasih nomornya juga dan karena nggak apple to apple kondisinya. Dia PNS sudah belasan tahun. Jenjangnya jabatan udah tinggi. Tapi dia ekonomi gitu. Ya, baik Kak. Terima kasih atas jawabannya. Izin Kak, apa bisa Ya, terakhir boleh. pertanyaan dari saya? Saya bertanya ingin izin mungkin lebih ke personal di antara pertanyaan-pertanyaan yang teknikal. Ya, Eh, Tadi sudah diceritakan bahwa Kak Ilmu mungkin mengalami kegagalan lebih dari 7 dan pertanyaan saya di saat-saat hal berat itu terjadi, apa yang membuat Kak Ilmu memiliki semangat untuk terus sampai bisa mendapatkan beasiswa? Bahkan eh, pengalaman saya yang mungkin satu, dua, tiga, empat gagal itu rasanya sudah bumi itu kayak sudah mau hancur gitu. Dan semangat itu susah untuk kembali ada. Nah, kira-kira dari Kak Elmo, apa yang membuat Kak Elmo tetap bertahan hingga akhirnya bisa mendapatkan beasiswa? Mungkin ya. itu. Kalau kondisi saya tuh waktu saya apa ya mencoba mendekat ya ke teman-teman yang diaspora. Jadi saya follow IG-nya, follow Facebook-nya ya, kontaknya saya simpan, saya buka komunikasi dengan mereka. Terus waktu itu ada namanya, saya nggak kenal, saya cuma DM DM aja gitu ya, untuk ikut untuk dapat motivasi dari mereka gitu. Waktu itu dia udah pulang, pulang dari Belanda kalau nggak salah, atau dari Inggris ya. Dia PDP, kemudian dia buat bedah buku ya di Depok, Gramedia Depok. Saya datang, saya ketemu, ngobrol, saya bilang-bilang punya setiap ada agenda bedah buku beasiswa, bedah buku seminar beasiswa saya hadir. Itu untuk mencas semangat kita ya. Jadi ternyata perjuangan mereka juga berat, jadi kita lebih semangat lagi. Atau kita bertemu dengan teman-teman yang punya tujuan yang sama. Jadi kita lebih semangat lagi. Nah, di acara-acara beasiswa. Jadi biasa bela-belain tuh.
ke Depok saya datang acara beasiswa di ini, acara beasiswa Jakarta saya datang lagi, acara apa namanya, eh, scholarship fair Japan Fair di Jakarta datang, di Surabaya saya datang, acara apa lagi tuh kayak dulu yang Eropa, yang Itali Belanda, Jakarta tuh saya bela-belain datang. Oh, setiap ada acara saya datang untuk mencas semangat. Akhirnya ya di situ termotivasi terus ya. Maksudnya eh, selalu ada lah jalan kalau kita coba gitu. Maksudnya dia aja bisa gitu ya kayak gitu kan. Masa saya nggak bisa sih gitu misalkan kan. Nah, di situ saya akhirnya muncul terus. Dan event itu kan ada terus setiap tahunnya ya. Misalkan kalau Jaso Japan Studi Fair di Jakarta tuh selalu ada setiap tahunnya. Di Surabaya juga ada ya. Mungkin di Makassar ada. Online pun ada sekarang ya. Setiap tahun tuh sekali itu minimal ada online untuk pengenalan semua kampus-kampus di Jepang gitu. Belum lagi yang kampus Belanda online juga ada kenalan dari para WD-nya. Jadi dengan kita ikut hal-hal kayak gitu ya, event-event itu memompa semangat kita lagi ya yang sempat padam, sempat jatuh pada saat gagal kemarin gitu. Baik, ke atas jawabannya. Mungkin karena sudah mengingat waktu, bisa kita cukupkan ya sesi diskusi. Ya, Nanti selanjutnya kita masuk ke sesi penutup. Sebelum kita akhiri, mungkin ada pesan closing statement dari Kak Elmo atau motivasi bagi kita semua yang sedang berjuang meraih beasiswa atau yang bermimpi ke luar negeri. Mungkin ada sepatah dua patah kata yang membuat kami terus bersemangat dari Kak Elmo. Silahkan. ya, saya sebenarnya senang ya kalau diskusi dengan teman-teman dari daerah gitu ya. Maksudnya karena kalau kita ketemu luar negeri ternyata dari kampus besar terus ya, ini bukan ada tendensi apa-apa ya. Jadi kayak ya atarimae gitu bahasa Jepang. Maksudnya ya ya normal wajar ya dia lolos gitu ya. Tapi kalau saya ketemu orang diaspora ya, yang dulu dia kampusnya mungkin kata-kata kenal ya, biasa-biasa aja. Tapi dia bisa sampai sini gitu. Kalau saya ngobrol sama mereka ya, itu cerita perjalanan perjuangan itu luar biasa. Menginspirasi saya juga gitu. Jadi saya apa ya memotivasi, encourage teman-teman untuk tidak untuk mau bermimpi lebih ya. Maksudnya kalau kalau akan punya privilege besar itu wajar ya di kelas sekolah luar negeri dia dapat beasiswa gitu. Tapi kalau yang dari mediocre ini dia bisa menembus batas dia gitu ya, melampaui batas dia untuk bisa dapat studi gitu ya. Saya kira ketika dia sampai di luar negeri, performanya tuh lebih besar. Semangat dia tuh untuk ilmu tuh lebih besar. Bahkan dia lebih aktif dibandingkan orang-orang yang mungkin sudah dapat privilege sebelum-sebelumnya. Karena dia nyampe ke Jepang itu, nyampe ke negara lain, luar negeri itu, menginjakan kaki negara lain itu sebuah perjuangan yang nggak mudah gitu. Sehingga ketika dia sampai di negara itu, misalkan, dia tidak akan menyanyiakan setiap waktunya. Dia akan lebih aktif pada yang lain, dia lebih berjejaring, dia ikut ini, ikut itu gitu. Daftar ini, daftar itu gitu. Dibandingkan teman-teman yang saya lihat ya, yang kesini udah berdasarkan hasil dari dosen, itu rata-rata apa ya, sosok lah, maksudnya yaudah mengalir ke lab pulang gitu ya. Tapi yang dinyampe ke Jepang itu tentang perjuangan, kayaknya dia punya suatu hal lain gitu. Dia berani apply ini, berani ikut sini gitu, yang akhirnya dia menjadi berbeda dibandingkan yang lain. Nah, saya mengencourage teman-teman semua di sini siapapun kita gitu ya, walaupun kita dari latar belakang berbeda-beda, kita dari latar belakang yang nggak terlalu mumpuni gitu ya, kita punya kesempatan sih dari banyaknya peluang tersebut, kita bisa coba terus sampai kita dapat di mana rezeki kita. Itu demikian nih, udah bermanfaat. Mohon maaf jika banyak kesalahan yang dari saya pribadi dalam salah kata. Terima kasih banyak Elmo atas semua ilmunya, kisahnya, motivasi yang sangat luar biasa.
yang semoga dengan semua yang diberikan kepada kami dapat menambah semangat kita untuk terus menggapai mimpinya, untuk terus merajut mimpinya setinggi-tinggi langit. Kalau pepatah mengatakan, gapailah mimpimu setinggi langit, kalaupun kamu gagal, maka kita akan jatuh di antara bintang-bintang. Ya, sebelum ditutup, mungkin ada penyerahan sertifikat dari Studiverse kepada Kak Ilmu selaku pemateri, kepada operator tim Studiverse. Ya, sertifikat penghargaan dengan nomor 09 garing web garing SS garing Studiverse garing GTO garing angka Romawi 6 garing 2025 diberikan kepada Elmo Juanara ST MN sebagai pemateri dalam acara webinar scholarship series 8 dengan tema Mimpi Tak Pernah Terlambat dan Beasiswa Dunia yang diselenggarakan oleh Studiverse Center tanggal 22 Juni 2025. Direktur Studiverse Center tertanda Maharani SEMAK. Mungkin bisa kita ambil dokumentasi dulu, Kak. Izin mungkin saya pandu dari sini. Ya. Teman-teman bisa bantu dengan mengaktifkan kamera ya. Ya, baik. Saya hitung. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Baik. Terima kasih banyak. Sekali lagi kami ucapkan kepada KL Juanara atas segala informasi yang diberikan kepada kami. Terus dari series 8 materi hari ini, maka berakhir pula seluruh rangkaian scholarship series kami kan ditandai dengan diperingati sekaligus memperingati milad ke-3 tahun Studiverse Center. Semoga dengan eh, scholarship series ini bisa memperpanjang umur Studiverse Center dan juga semakin banyak orang-orang yang terbantu melalui informasi-informasi putar beasiswa, pendidikan, akademik, dan lain sebagainya. Baik, demikian. Semoga webinar ini menjadi langkah awal untuk kita semua dalam berjuang meraih beasiswa dan pengalaman untuk mendapatkan pengalaman studi hingga ke luar negeri. Saya Maratul Janauna selaku moderator memohonkan maaf sedalam-dalamnya apabila terdapat salah dan kekurangan semasa dari awal pendaftaran hingga akhirnya selesainya acara. Demikian, mohon maaf segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya Kak Elmo, udah malam banget ya pasti di sana. Thank you Kak. Ya, sama-sama. Nuwun. Terima kasih teman-teman semuanya. See you di agenda selanjutnya. Terima kasih Amna dan teman-teman panitia. Terima kasih, Kak. Teman-teman mungkin bisa di-follow ya akun Studiverse Center untuk mendapatkan informasi terbaru terkait kegiatan-kegiatan kami. Bisa di-follow juga akunnya Kak Elmo untuk tambah informasi terkait dunia beasiswa, pendidikan, penelitian. Dan jangan lupa juga mengisi link absen yang dikirim di kolom chat. Terima kasih semuanya. Oke, mungkin sudah bisa live ini, Kak. Ya, persilakan. Terima kasih teman-teman semuanya. Silakan untuk live karena hostnya lagi di luar. Udah. Silakan. Masih banyak.